السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ألق بيننا وبين سيدنا محمد في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga ini menjadi amal saleh yang akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita kerjakan menurut panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa yang ke-13, yaitu al-imamul ghash li ri'ayatihi al-zalim wal jabbar, yaitu membahas tentang dosa besar yang ke-13 mengenai seorang pemimpin yang berlaku zalim dan semena-mena terhadap pimpinan, terhadap bawahannya. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair halaman 168 menyebutkan, qala Allah Ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Wa qala Ta'ala kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. Beberapa ayat hadis yang dituliskan oleh Imam menyebutkan bahwasanya ini merupakan salah satu dosa besar, yaitu pemimpin yang zalim, di mana di dalam surat Asy-Syura ayat 42 Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimun, sesungguhnya dosa besar bagi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka melampaui batas pada saat mereka mengelola bumi ini. Ulaika lahum 'adzabun alim, dan mereka akan ditempatkan dengan azab yang sangat pedih. Hal yang menarik pada saat kita mentadabburi ayat 42 dari surat Asy-Syura ini adalah Allah mengaitkan antara seorang pemimpin yang zalim dan apa konsekuensinya pada saat seorang memimpin. Pemimpin yang zalim itu diungkapkan di dalam Al-Quran adalah dengan innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, bahwasanya orang-orang yang menzalimi manusia, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim menzalimi manusia,
Dan di berikutnya, pada fase berikutnya, Al-Quran menjelaskan konsekuensi seseorang pemimpin yang zalim itu adalah وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Kaitannya sangat erat, dan ini sudah sering saya jelaskan di dalam majelis ilmu ini. Kata-kata seseorang apabila dia sudah melewati batas semena-mena dalam hal harta, maka ungkapan yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah bagha. Ini yang harus kita tadabburi. Kenapa pada saat seorang pemimpin yang semena-mena itu diungkapkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan kata-kata tagha, seperti yang diungkapkan kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah kelewat batas dalam hal urusan kemimpinannya. Hal yang menarik, seseorang pemimpin yang menzalimi manusia, maka dia juga akan mengambil harta manusia, yaitu dengan ungkapan wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Lihatlah berapa banyak hari ini pemimpin yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Mereka sudah mempunyai harta, tapi mereka juga kepingin harta lebih lagi dari pimpinan. Pada saat mereka menduduki sebuah jabatan, mereka ingin mengerok harta-harta rakyat tersebut, ingin memeras harta-harta rakyat. Apa bedanya mereka dengan Belanda dulu? Kalau Belanda, mereka itu menyedot semua hasil bumi, rakyat-rakyat itu dibuat sengsara. Bagaimana dengan mereka hari ini? Pada saat mereka mempunyai kuasa untuk menggunakan anggaran tersebut, maka mereka menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan dirinya. Maka di sini Al-Quran menjelaskan kepada kita sangat-sangat jelas. Sesungguhnya pemimpin yang zalim tersebut adalah yang menzalimi hak manusia. Innamas sabil, sesungguhnya dosa besar bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Dan konsekuensinya, pemimpin itu pasti akan mengambil harta rakyat. Namun ada di antara pemimpin yang mereka itu tidak melakukan kezaliman, dan mereka juga akan mencari harta dengan sewajarnya. Lihat dan pelajarilah bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin yang sangat adil. Masa jabatannya itu bukan seperti masa jabatan di Indonesia, bukan 5 tahun. Umar bin Abdul Aziz itu 1 tahun 8 bulan masa jabatannya. Tidak perlu tambah 2 periode ataupun 3 periode. Hanya 1 tahun 8 bulan. Keadilan yang dirasakan apa? Serigala bisa makan berdampingan dengan seekor domba. Begitulah terjaminnya rezeki mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah berburu. Sehingga mereka tidak akan pernah memakan serigala tidak akan pernah memakan domba. Domba peliharaan masyarakat, warga, tidak akan dimakan oleh serigala. Dan saya menemukan cerita dari seorang pawang yang hidup di Loser. Beliau menceritakan, pada saat terdengar suara aungan, suara harimau tersebut, saya tanyakan, suara apa itu? Pawang. Itu suara harimau, Ustaz. Kenapa dia bersuara? Dia minta izin kepada warga untuk memangsa hewan ternak warga. Kenapa seperti itu? Iya, karena kita sudah berburu makanannya di hutan, sehingga dia tidak dapat lagi makanan, dan dia turun ke rumah warga dan dia berikan kodenya. Ada kode etik. Harimau tersebut tidak akan serta-merta turun memangsai hewan warga, akan tetapi dia beri kode, dibuat aungannya. Aungannya itu ada berbagai macam tipe. Yang tahu itu hanya pawang. Begitu dia aung seperti ini, berarti dia ini minta izin mau makan kambing warga, lembu warga. Maka saya sangat heran pada saat ada warga yang komplain terhadap gajah. Dan saya lakukan penelitian, ternyata warga tersebut telah merusak rumah gajah. Warga tersebut telah merusak habitat gajah, sehingga sangat wajar
Gajah itu turun ke pemukiman untuk merusak rumah warga. Ini ketidakadilan dikarenakan apa? Pemimpin yang tidak adil berdampak kepada semuanya. Bukan hanya manusia, hewan juga berdampak. 1 tahun 8 bulan Umar bin Abdul Aziz memimpin dan beliau tidak meninggalkan harta warisan kecuali hanya beberapa dinar. Sedangkan beliau mempunyai 11 anak perempuan. Coba bayangkan hari ini. Bagaimana dengan kondisi seorang pemimpin yang hidup di negeri di era milenial ini? Dulu sebelum dia menjadi pemimpin, harta kekayaannya itu biasa-biasa saja. Begitu menduduki jabatan tertentu, maka mereka mempunyai pendapatan yang fantastis. Meningkat 100% lebih, bahkan ribuan persen harta kekayaannya itu meningkat. Ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim dan mengambil hak harta bighairil haq, maka mereka itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 79 yang berbunyi, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak pernah melarang tentang kemungkaran. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang tidak open terhadap kemungkaran yang terjadi di tatanan kehidupan masyarakat. Miris, mohon maaf, ini harus kita sampaikan, dan ini sebenarnya harus menjadi patron sosial di dalam kehidupan kita. Ada orang yang menyewakan kamarnya khusus untuk pelacuran. Ini harus disampaikan di Lok Semawe. Dia sewakan kamarnya di pelacuran. Dan pada saat kita tanyakan kepada aparatur desa, apa yang dikatakan? Dijawab oleh Polres. Hai dauruh Ustaz, tanya-tanya kenang. Gak mau berurusan dengan hal seperti itu. Tidak ada satupun kebijakan dari desa untuk memberantasi kemaksiatan tersebut. Ingat, orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah dengan amanah kepemimpinannya, apabila dia mengetahui ada kemaksiatan yang terjadi, maka dia akan termasuk di dalam ayat-ayat ini. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Penerapan syariat Islam itu bukan juga dengan seperti yang hari ini terjadi dan dipraktekkan di Aceh. Bayangkan di Aceh itu diberantasi syariat Islam itu, penegakan syariat Islam itu dengan menggeledah kamar-kamar hotel. Syariat Islam itu sangat privasi, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kita tidak mempunyai ranah seperti itu. Kayak bongkar kamar hotel, kayak lu murung musum, bukan seperti itu. Tidak pernah kita harus mencari-cari kesalahan orang, akan tetapi yang harus kita lakukan itu adalah antisipasinya. Agar apa? Agar semua instrumen untuk orang dapat melakukan syariat itu tidak dilakukan. Mulai dari mana? Mulai dari resepsionis. Saya menemukan sendiri dengan mata kepala salah satu hotel ternama di Banda Aceh. Melihat sendiri. Ada 2 orang anak perempuan duduk di depan kamar. Setelah itu tidak lama kemudian masuk seorang anak laki-laki. Ngapain 2 orang perempuan dengan 1 orang laki-laki dalam satu kamar? Pertanyaannya, kok bisa check in orang-orang seperti itu? Ini yang harus kita kuatkan instrumennya. Kalau seandainya kita tidak mau memberantasinya, bukan pada saat dia sudah masuk ke dalam kamar kita tangkap. Tidak pernah ada perlakuan hukuman uqubatuz zina itu setelah dia mengintip orang tersebut, melakukan hubungan, baru ditangkap. Tidak ada. Semua di dalam Islam itu dicegah. Pada saat ada orang yang mempunyai indikasi untuk melakukan zina, maka dicegah terlebih dahulu, bukan ditunggu dulu. Ini pernah terjadi di shooting dulu, begitu dia sudah berzina baru ditangkap sama orang kampung semuanya. Dosa kita, Pak. Syariat Allah bukan seperti itu.
Syariat Allah itu adalah menghindari orang-orang untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Bukan menunggu orang-orang sudah bermaksiat baru kita tangkap. Ini dosa. Dosa terlebih kepada para pemimpin yang tidak mau mencegah kepada kemungkaran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Adz-Dzahabi menjelaskan hadis Bukhari dan Muslim, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dan Allah akan menanyakan tentang kepemimpinan kita. Baik itu adalah kita sebagai kepala rumah tangga ataupun kita secara pribadi. Allah akan tanyakan kepada kita tentang apa yang sudah kita lakukan. Allah akan menanyakan kepada kita tentang bakwan yang dulu pada saat kecil, pada saat SD kita makan 5, bilangnya 1. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban ya, terhadap orang-orang yang makan bakso, ya kan? 2 mangkok bilangnya 1. Ini hal-hal yang remeh-temeh mungkin dulu waktu kecil, tapi itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka selagi Allah masih memberikan umur panjang, cari orang tersebut bayar. Agar apa? Agar nanti pada hari akhirat ya, kita tidak membawa semua beban tersebut. Kita tidak akan pernah membawa beban tersebut. Bayangkan kalau seandainya seseorang itu makan bakwan 5, dia bilangnya cuma 2, maka dia akan menggotong bakwan, 3 bakwan itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Akan dia pikul semua tersebut di lehernya. Itu baru bakwan. Belum lagi dana anggaran masyarakat, kambing, lembu, paving block, semen. Itu semua harus dipikul oleh orang yang mengambilnya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak akan pernah ada orang yang sanggup. Nanti di hari akhirat kita akan melihat ada orang yang bawa lembu bantuan dari pemerintah. Ya. Digotongnya lembu tersebut 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ada orang yang bawa semen. Kenapa? Dulu pada saat dia menjabat, dia pernah merekayasa semen. Semua yang dilakukan secara curang, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga pada saat seseorang ayah tidak pernah mendidik anaknya untuk belajar salat dan mengajak anaknya ke masjid untuk salat, maka itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Maka beruntung, wahai para ayah, pada saat engkau sudah mengajari anakmu dari kecil, engkau bawa mereka ke masjid, kau ajarkan kepada mereka bagaimana ketaatan kepada Allah. Rasa takut yang ditanam oleh seorang ayah kepada anaknya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga nanti kelak di hari akhirat engkau bisa mengatakan, aku sudah mendidik anakku ya Rabb. Ini yang harus kita lakukan jika kita selaku seorang ayah. Begitu juga seorang suami mendidik istrinya, tidak membenarkan istrinya untuk keluar rumah dengan terbuka aurat. Alhamdulillah kalau dilihat semuanya sudah bagus. Ibu-ibu kalau nyapu pakaiannya sudah rapi. Coba di kampung, orang nyapu kadang-kadang pakai anduk. Kalau jatuh handuk itu musibah kita semuanya. Masih ada tradisi seperti itu. Maka inilah tugas seorang suami pada saat dia bisa mendidik anaknya, istrinya, dan keluarga terdekatnya. Agar apa? Agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berlaku curang, maka bukan dari golongan kami. Ini hati-hati sekali. Kita klaim bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita umumkan kepada orang semuanya, saya pecinta Rasul, akan tetapi kita berlaku curang. Kecurangan tersebut sangat-sangat banyak, kesempatan itu bisa dilakukan oleh seseorang yang diberikan amanah kepemimpinan. Maka pada saat nanti hari akhirat,
orang tersebut adalah bukan dianggap oleh Rasulullah SAW dari golongannya. Pada saat dia mengklaim dirinya umat Nabi Muhammad dan dia akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah, maka dia akan diusir oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia melakukan kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut itu sangat-sangatlah potensial dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanah jabatan. Maka pada saat Allah memberikan amanah jabatan, gunakanlah tanda tangan tersebut untuk bisa mendukung keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Buatkanlah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kepada meningkatnya keimanan orang kepada Allah dan Rasul. Bukan dengan kebijakan yang dibuat tersebut membuat orang itu jauh daripada Allah dan Rasul. Hari ini kita menemukan ada salah satu institusi, pada saat bantuan itu akan dikucurkan kepada masyarakat, ternyata masyarakat harus mengeluarkan dana terlebih dahulu. Bahasa mereka itu harus diping dulu, Ustaz. Apa ping? Kalau misalnya mau dapat bantuan rumah, bayar dulu 10 juta, baru bisa dapat bantuan rumah. Ini termasuk di antara hadis Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berlaku curang, maka dia bukan dari kami. Orang miskin itu diminta dulu panjar supaya apa? Supaya dapat bantuan rumah. Sehingga apa yang terjadi? Yang dapat bantuan rumah itu bukan orang yang berhak. Orang yang dapat bantuan itu adalah orang yang memang sudah punya rumah. Bahkan untuk anaknya, bahkan untuk tim sesnya mungkin. Dan ini dapat terjadi. Maka ingatlah, kecurangan tersebut itu akan membuat dia tidak diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya. Berbagai macam kecurangan yang terjadi. Semoga kecurangan-kecurangan tersebut tidak diulangi lagi. Dan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan hadis di dalam kitab Bukhari yang berbunyi, wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, adz-zulmu dzulumat yaumul qiyamah. Kezaliman yaitu kegelapan di hari akhirat. Hari akhirat nanti orang itu akan meraba-raba, tidak mempunyai cahaya. Maka pada saat seseorang melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, menahan hak orang lain, maka itu akan menjadi kegelapan bagi dia di hari akhirat. Saya mempunyai salah seorang teman, dia mengusulkan pangkatnya. Sekali usul dibilang berkasnya hilang, 2 kali usul hilang lagi dibilang, usul 3 kali tsunami katanya, hilang lagi. Akhirnya apa? Dia pasrah. Tidak mau lagi dia urus. Sudah tawakal. Begitu berganti pemimpinan, baru dia bisa mengurus berkasnya. Ini kezaliman. Hak orang kita tahan. Hak orang yang kita tahan. Sehingga apa? Kezaliman tersebut akan membuat orang yang menahan itu akan gelap nanti hari akhirat. Hari yang saat kita sangat menanti cahaya dari Allah. Agar apa? Agar kita sukses berjalan. Di dunia saja pada saat kita mengalami kegelapan kita sangat panik. Ya. Bayangkan begitu PLN mematikan seluruh kota Lusme, semua ribut grup. Kamati lom lampu, ka begini PLN, ka begana, nyan siat mati. Hanya sebentar mati lampu, itu orang semuanya sudah merepet. Bagaimana nanti dengan hari akhirat? Lampu itu tidak pernah ada kalau seandainya kita menzalimi hak orang lain. Lampu cahaya itu tidak akan pernah ada kalau seandainya kita menahan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Inilah yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah SAW, adz-zulmu dzulumatu yaumul qiyamah. Kezaliman itu akan membuat orang tersebut gelap di hari akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, bersabda, lam yajid raihatul jannah. Orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka itu tidak akan pernah
mencium bau surga. Aroma surga itu bukan seperti aroma rendang, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yang hanya bisa dicium beberapa rumah, ataupun suara aroma gorengan telur di pagi hari, ataupun aroma nasi gurih. Bukan seperti itu. Aroma surga itu bisa dicium dengan jarak sekian puluh tahun perjalanan. Namun orang-orang yang melakukan kezaliman, maka mereka tidak akan pernah mencium aroma surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin 'asharah illa yu'ti biha maghlulatun yadahu." Apabila seseorang yang mempunyai bawahannya 10 orang saja, illa ya'ti bihi yaumal qiyamah maghlulah, kecuali dia datang di hari akhirat itu tangannya terbelenggu ke belakang. Bayangkan. Sekarang Bapak punya pimpinan, sebagai pimpinan punya anak buah 10 orang. Maka nanti akan datang hari akhirat dengan tangan terbelenggu. Apabila ada anak buah yang dizalimi, maka tidak akan pernah terbelenggu tangan tersebut. Namun jika tidak ada satupun yang terzalimi, maka dia akan terlepas belenggu tangannya. Ini sangat jelas bagaimana konsekuensi seorang pemimpin. Bayangkan hari ini orang semua berebut untuk menjadi pemimpin. Kalau seandainya ada anak buahnya, bawahannya, rakyatnya yang tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan haknya, maka dia akan bertanggung jawab nanti di hari akhirat. Maka suatu hari Ibnu Mas'ud menceritakan pada saat kejadian dengan Umar bin Khattab. Kenapa Umar melakukan belusukan? Sebenarnya ini belusukan yang dilakukan oleh Umar itu berbeda sekali dengan belusukan yang dilakukan oleh pemimpin kita hari ini. Umar melakukan belusukan itu real. Berjalan dengan Ibnu Mas'ud, mengelilingi kota, melihat suasana. Pada saat Umar menemukan sebuah rumah, seorang ibu janda yang merebus air sampai anaknya tertidur pulas. Dan pada saat itu Umar menanyakan kepada ibu tersebut, "Kenapa engkau merebus air, merebus batu? Aku tidak punya makanan. Semoga nanti Amirul Mukminin itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah." Umar pulang ke Baitul Mal, mengambil semua kebutuhan hidup untuk ibu tersebut dan dia menggotongnya sendiri. Pada saat itu Ibnu Mas'ud melihat sendiri bagaimana kegigihan Umar, dan dia ini adalah sebagai bawahan Ibnu Mas'ud. Mengatakan kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, jangan engkau yang mengangkat beban ini semua, biar aku yang angkat. Engkau kan khalifah, engkau kan presiden." Apa dijawab oleh Umar kepada Ibnu Mas'ud? "Atahmiluna auzari yaumal qiyamah ya Ibnu Mas'ud?" Apakah engkau nanti pada hari akhirat yang akan menggotong semua beban ini, wahai Ibnu Mas'ud? La wallahi. Aku yang akan menggotong beban ini di hari akhirat. Biar aku gotong saat aku masih hidup di dunia ini. Hari ini berapa banyak di antara kondisi masyarakat kita, miris kita melihatnya. Stunting. Kehidupan mereka itu sama sekali tidak cukup gizinya. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang penerima bantuan tersebut orang yang tidak tepat. Orang yang tidak tepat. Dibuat bantuan stunting, tapi yang menerima itu adalah orang yang sehat. Pada saat bantuan itu diberikan, lalu ditanyakan sama yang pemberi bantuan. Ini kejadian di lapangan, saya temukan. Begitu diberi bantuan cash 400.000, diambil sama yang berhak karena dia merasa ini haknya. Lalu si pemberi itu mengatakan, "Jadi Pak, nggak ada uang kopi untuk kami Pak." Itu ditanyakan. Lalu dikasihlah 400.000, pecahannya tidak ada pecahan kecil, uang 100.000. Dikasihlah 100.000 terus. Sewaktu itu apa dijawab oleh yang menerima bantuan? Alah, peng dari jin ke jin. Coba bayangkan. Uang dari hantu ke hantu, uang dari setan ke setan. Ini kondisi
kondisi kezaliman-kezaliman yang masih sering terjadi di bumi syariat ini. Seharusnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Agar apa? Agar kita bisa mencium bau surga. Agar apa? Agar tidak ada terjadi kegelapan di dalam tatanan kehidupan kita. Dengan kita tidak berlaku zalim, maka kita tidak akan mendapatkan kegelapan di hari akhirat dan kita tidak akan disiksa oleh Allah di hari akhirat. InsyaAllah kita akan sambung tentang kezaliman dengan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, dan ini sangat penting kita sampaikan karena beberapa bulan lagi akan terjadi pilkada. Ya, pilkada ini istilahnya jangan caprah. Semua kepingin menjadi pemimpin, semua kepingin mempunyai jabatan. Tapi ingat beberapa ayat dan hadis ini agar menjadi introspeksi pada saat mereka duduk, maka mereka akan menjadi seorang pemimpin yang adil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.